Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran sekolah sahabat dengan tema utama mengelola bagi sang guru sampai dia datang. Pelajaran ke-11 mengelola pada masa-masa sulit. Senin 13 Maret. Percaya kepada Tuhan bukan pada sumber daya Anda sendiri. Raja Daud haruslah telah tahu lebih baik. Dia harusnya telah tahu dari pengalaman teman baiknya Yonatan bahwa ketika Anda berada dalam satu hubungan perjanjian dengan Allah, tidak peduli Anda memiliki banyak atau sedikit tentara, Allah dapat memberikan kepadamu kemenangan. Dalam 1 Samuel 14 ayat 1-23, kitab suci mencatat cerita bagaimana anak Saul, Yonatan, dan pembawa senjatanya mengalahkan seluruh tentara orang Filistin dengan pertolongan Tuhan. Tetapi terlepas dari pengalaman ini dan banyak yang lain dalam sejarah umat Allah, ketika masa-masa sulit datang kepada Raja Daud, dia membiarkan iblis menggodanya untuk percaya pada kekuatan dan kecerdikannya sendiri. Bacalah 1 Tawarik 21 ayat 1-14. Mengapa Daud memutuskan untuk menghitung orang Israel atau menghitung tentaranya? Mengapa panglimanya Yoab memberikan nasihat yang melawan ini? Perhatikan bahwa adalah ide iblis untuk menghitung para prajurit. Dia menggoda Daud untuk percaya pada kekuatannya sendiri daripada bergantung pada pemeliharaan Allah dalam pertahanannya. Yoab, panglima tentara Israel, mencoba membujuk Daud untuk tidak menghitung orang Israel oleh karena dia telah melihat Allah bekerja di pihak Israel. Tetapi Daud menuntut supaya tindakan menghitung itu dilanjutkan. Tindakannya membawa bencana bagi bangsa itu, seperti yang dinyatakan dalam ayat itu. Tidak seorang pun yang sia-sia mempercayai Allah. Manakala Anda berperang bagi Tuhan, siapkanlah dirimu sendiri dan bersedia dengan baik. Ada satu kutipan yang dikaitkan dengan penguasa Inggris Oliver Cromwell di tahun 1599-1658 yang sebelumnya berperang berkata kepada pasukannya, "Anak-anakku, percayalah kepada Allah dan jagalah agar mesiumu tetap kering." Mesiu adalah mesiu senjata. Dengan kata lain, lakukanlah segala sesuatu untuk berhasil. Tetapi pada akhirnya, sadarilah bahwa hanya Allah yang dapat memberikan kemenangan. Dalam konteks terdekat kita, sangatlah menggoda untuk percaya pada kekuatan pemerintah atau pada simpanan di bank. Tetapi dalam setiap krisis yang disebutkan dalam kitab suci, ketika orang percaya kepada Allah, dia menghormati kepercayaan mereka dan menyediakan untuk mereka. Kita harus menggunakan waktu ini untuk bergaul dengan Tuhan, keluar dari utang, dan menjadi murah hati dengan apa yang telah diberikan kepada kita. Dalam kata-kata lagu rohani lama, bila kita pernah memerlukan Tuhan sebelumnya, pastilah kita membutuhkannya sekarang. Bagaimanakah kita mencapai keseimbangan yang tepat antara melakukan apa yang kita bisa, misalnya untuk aman secara finansial, akan tetapi pada waktu yang sama percaya kepada Tuhan dalam segala hal? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita baca di dalam 1 Tawarik 21 ayat 2 mengatakan, "Pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai Dan, dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka." Kalau kita melihat Daud ketika dia dipilih menjadi raja, dia adalah seorang yang setia kepada Tuhan. Dia berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain, tetapi tidak ada manusia yang sempurna, tak terkecuali dengan Daud. Sebagai manusia, ia pun memiliki banyak kelemahan dan kekurangan serta tidak luput dari kesalahan-kesalahan yang ia lakukan. Salah satu kesalahan Daud adalah ketika ia menyuruh Yoab untuk menghitung jumlah tentara Israel setelah berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Pada awalnya Yoab enggan untuk melakukannya, namun akhirnya Yoab dengan terpaksa melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Raja Daud. Ini merupakan wujud ketaatannya terhadap raja, walaupun ia tahu bahwa tindakan melakukan sensus ini adalah jahat di mata Tuhan. Karena gantinya mengandalkan Tuhan, tetapi mulai saat itu Daud mulai mengandalkan pikirannya sendiri. Mengapa tindakan Daud ini dianggap jahat di mata Tuhan? Kalau sekedar menghitung saja bukanlah kejahatan, tapi Tuhan melihat apa yang sesungguhnya ada di dalam hati Daud. Pada waktu itu kemenangan demi kemenangan telah didapatkan oleh bangsa Israel, dan musuh terakhir yang dikalahkannya adalah bangsa Filistin. Atas keberhasilannya itu pun Daud tak lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Namun rasa syukur berubah menjadi sebuah rasa kesombongan. Ia mulai merasa bahwa kemenangan-kemenangan yang diraihnya selama ini adalah karena kekuatan tentaranya, bukan oleh karena Tuhan. Artinya Daud merasa punya andil besar dalam kemenangan yang ia dapatkan. Dan kemenangan demi kemenangan sedikit banyak telah membuat Daud terlena dan merasa puas. Dan dia berpikir bahwa oleh karena dia yang memimpin sehingga Israel memperoleh kemenangan.
Maka oleh karena hal inilah, maka iblis memanfaatkannya untuk membujuk Daud supaya ia menghitung jumlah pasukan Israel. Dan oleh karena kesalahan yang telah dilakukan oleh Raja Daud ini, maka bangsa Israel pada akhirnya merasakan efek dari kesalahan Daud ini. Daud mengalami kemerosotan rohani, oleh karena gantinya ia mengandalkan Tuhan. Dia hanya mengandalkan pencapaian-pencapaiannya sendiri. Bagaimanakah dengan kita? Dalam konteks terdekat kita sangatlah menggoda untuk percaya hanya kepada diri kita sendiri. Tetapi dalam setiap krisis yang disebutkan di dalam firman Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, Dia menghormati kepercayaan kita dan menyediakan jalan keluar, menyediakan berkat-berkat untuk kita. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita harus menggunakan waktu untuk bergaul dengan Tuhan, keluar dari masalah-masalah utang, dan menjadi murah hati dengan apa yang telah diberikan kepada kita. Karena ada kutipan mengatakan, bila kita pernah memerlukan Tuhan sebelumnya, pastilah kita membutuhkannya sekarang. Itulah sebabnya, mari kita belajar dari pengalaman Daud. Tidak mengandalkan pikiran-pikiran ataupun kekuatan, bahkan pencapaian-pencapaian kita sebelumnya, tetapi mengandalkan Tuhan di dalam setiap pengambilan keputusan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami di dunia ini. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.